Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di Serunya Belajar, belajar bareng Pak Andre. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Mohon maaf ya, untuk channel YouTube ini sudah lama tidak mengunggah video. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama dari soal pemantapan persiapan asesmen daerah atau PPAD Kabupaten Sleman, mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk tahap yang kedua. Nah, kalau di daerah kalian sudah sampai tahap berapa nih PPAD-nya? Yuk, langsung aja kita mulai dari soal yang pertama. Nah, untuk nomor satu ini masih sama ya, seperti biasanya yang ditanyakan adalah tentang makna kata. Nah, di dalam soal ini yang ditanyakan adalah makna kata konferensi. Apa sih konferensi? Mungkin bagi kita yang sudah biasa mendengar itu gampang aja. Konferensi itu kan kemarin sempat lagi naik daun yang di dalam KTT G20. Kebetulan ini teksnya juga KTT G20. Nah, di dalam kata konferensi itu kalau kita bisa bayangkan conference itu kan pasti pertemuan. Nah, bagaimana cara kita mengetahui maknanya? Kalau kita lihat opsinya, di sini ada diskusi keilmuan, ada rapat atau pertemuan, ada acara yang menentukan puncak cuaca, dan menentukan suatu masalah yang dihadapi. Nah, kalau menentukan suatu masalah yang dihadapi, ini bisa ke kata diskusi ya. Acara untuk menentukan puncak cuaca, jelas ini bukan conference. Kalau konferensi itu bisa aja ke pertemuan atau diskusi keilmuan. Nah, disinilah letak jebakan dalam opsi yang ada. Kalau kita merujuk ke dalam KBBI, konferensi itu akan dengan sederhana dipahami sebagai sebuah rapat atau pertemuan untuk berunding. Jadi di dalam kata konferensi itu cukup artinya cukup rapat atau pertemuan. Nah, bagaimana kalau kita tidak tahu artinya, Pak? Nah, ini yang jadi masalah untuk soal yang nomor satu ini ya. Karena di dalam teksnya kata konferensi di sini tidak ada kata bantu apapun. Memang kata ini atau jenis soal ini dirancang sebagai jenis soal mengingat. Sebenarnya level satu, tapi tingkat kesulitannya tinggi. Itu ya. Lanjut ya ke nomor 2. Nomor 2 yang ditanyakan adalah pernyataan yang sesuai dengan isi teks. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal jenis ini? Ini cukup gampang ya. Kalian bisa konfirmasi setiap opsi ke dalam teks yang ada. Nah, teksnya ini. Jadi, jangan membaca teksnya terlebih dahulu, tetapi baca opsinya, kemudian konfirmasi ke dalam teks. Nah, bagaimana agar kita bisa melakukannya secara cepat? Maka kita bisa mengeceknya itu memakai kata kunci di dalam teks ini. Nah, kalau kita lihat dari opsi yang ada, maka di sini yang di opsi A misalnya ya, kita bisa pakai kata modifikasi. Lalu kita cari di dalam teks ini, ada di mana modifikasinya. Nah, di sini ada di bagian modifikasi cuaca ya. Ada sini. Cara ini adalah bagian dari operasi teknologi modifikasi cuaca yang dilakukan untuk mencegah potensi cuaca ekstrem di Bali. Nah, ini modifikasi cuaca. Jadi BMKG itu melaksanakan modifikasi cuaca. Jadi bukan membuat perangkat. Nah, kalau di sini kan jebakannya kan membuat perangkat modifikasi. Enggak, BMKG tidak membuat perangkat, tetapi hanya melakukan modifikasi cuaca. Apa yang dilakukan BMKG? BMKG itu melakukan modifikasi cuaca atau mitigasi cuaca dengan menaburkan 29 ton garam di langit Bali. Nah, ada di sini nih. Ya. BMKG melakukan mitigasi cuaca dengan menaburkan 29 ton garam di langit Bali. Jadi jawabannya yang B. Kemudian apa sih yang membuat opsi C dan D ini menjadi salah? Kalau kita lihat di sini, BMKG membuat garam. Nah, ini jelas salah ya, karena BMKG tidak membuat garam. BMKG itu hanya menaburkan garam. Nah, kemudian kalau di sini salahnya ada di 290 ton. Padahal di dalam teks adalah 29 ton, bukan 209. Oke. Jadi gampang ya. Lanjut ke nomor 3. Nomor 3 yang diangkat kalimat yang menyatakan hubungan pertentangan. Nah, apa aja sih kata-kata yang menunjukkan hubungan pertentangan? Oke, Pak Andren akan tuliskan di sini ya. Hubungan pertentangan atau konjungsi pertentangan.
konjungsi pertentangan ya, itu ada kata tapi, tetapi ya, ada kata namun, ada kata melainkan, ada kata sedangkan. Nah, ini yang disebut dengan konjungsi pertentangan. Jadi ketika pertanyaannya hubungan pertentangan, langsung kalian ingat pertentangan, tetapi, namun, melainkan, sedangkan. Cukup itu aja ya. Oke, kita hapus dulu. Nah, jadi langsung kita fokus cari kata tetapi, namun, melainkan. Ada di mana? Namun itu biasanya di awal kalimat karena dia adalah konjungsi di dalam antar kalimat ya. Berarti ini satu kata meskipun ada di kalimat nomor 3. Berarti antara B, C, D. Kemudian ada di mana lagi? Nah, ada di sini nih. Tetapi ada di kalimat nomor 2. Berarti jawabannya 2 dan 3. Nah, sederhana ya cara mengerjakannya. Nomor 4, ide pokok. Nah, ide pokok itu adalah hal inti, bagian inti dari sebuah teks. Di dalam soal-soal ASPD, kalian tidak perlu membaca keseluruhan isi teks. Cukup fokus pada kalimat pertama, ya. Kalian tekankan, meskipun ada yang di kalimat terakhir, tapi kalian fokus dulu ke kalimat pertama. Di kalimat pertamanya ada fosil yang ditemukan di Spanyol menjadi bukti bahwa pernah ada penyu laut raksasa yang hidup di bumi. Nah, kalau seperti ini, kita lihat di dalam opsinya. Ada nggak opsinya yang mengambil inti dari kalimat pertama ini? Coba kita lihat. Nah, kalau di sini ada di opsi C kan. Penemuan fosil sebagai bukti pernah ada penyu laut raksasa di bumi. Oke, langsung ketemu jawabannya C. Nah, bagaimana ketika kita membaca kalimat pertama dan tidak ada jawabannya di dalam opsi, kalian bisa melanjutkan ke kalimat terakhir. Jadi, fokus pertamanya adalah membaca kalimat pertama. Lanjut ke nomor 5. Kalimat yang menyatakan fakta. Nah, fakta itu adalah sebuah pernyataan yang bisa dibuktikan kebenarannya. Apa yang menandai fakta? Pak Andrian tuliskan di sini. Ya. Fakta itu ditandai dengan adanya kalimat definitif ya. Seperti ciri-cirinya ada kata konjungsi adalah dan merupakan. Kemudian selain kalimat definitif ditandai juga dengan penggunaan angka dan penggunaan nama atau jenis. Ya. Ini untuk menandai sebuah fakta. Lalu opini seperti apa? Kalau opini itu ditandai dengan penggunaan kata sifat ya, atau kata-kata yang merujuk pada sesuatu yang belum pasti seperti akan, seharusnya, seandainya, terkadang. Jadi sebuah prediksi-prediksi itu pasti opini. Sekarang kita lihat di dalam sini. C. Indonesia diperkirakan. Nah, diperkirakan itu pasti opini. Nomor 2, nilai perdagangan Indonesia telah melampaui nilai perdagangan bilateral dengan Jepang sebelum pandemi. Nah, di sini ada angka, berarti ini fakta. Ada nomor 2. Yang ada duanya, 1, 2, dan 2, 3. Karena 1 ini opini, berarti jawabannya jelas 2 dan 3. Nah, kalau seperti ini, sebenarnya kalian tidak perlu konfirmasi ke dalam kalimat nomor 3. Tapi kalau biar untuk pembahasan ini kita bahas ya. Di sini nomor 3 juga ada penggunaan angka yang banyak. Dan ini pasti fakta. Berarti jawabannya 2 dan 3. Nah, kalau kalian sadar, di sini tadi jawabannya 2 dan 3 untuk nomor 3. Dan sekarang nomor 5, 2 dan 3. Bisa disimpulkan kan bagaimana cara mengonfirmasi apakah jawaban kita itu benar atau tidak? Lanjut ya, kita ke nomor 6. Nomor 6 yang ditanyakan adalah ringkasan isi teks. Nah, ini soal yang gampang. Caranya adalah menggabungkan ide pokok di paragraf pertama dan paragraf kedua. Bagaimana cara mengetahuinya? Sama seperti Pak Andi katakan tadi, fokus dulu ke kalimat pertama setiap paragrafnya. Ya. Kemudian kita sambungkan dengan konjungsi yang tepat. Kemajuan ilmu pengetahuan berdampak pada penambahan satelit buatan manusia diluncurkan ke luar angkasa. Bagi para ahli dan pengamat langit, fenomena tersebut menjadi masalah besar. Nah, kita cari yang intinya ada itu. Yaitu ada di opsi A. Kemajuan ilmu pengetahuan membuat semakin banyak satelit buatan manusia
Dan bagi para pengamat itu menjadi masalah yang besar. Nah, untuk mengerjakan ringkasan sesederhana itu, ya kita tidak perlu bingung. Karena ringkasan ini salah satu pertanyaan yang bisa kalian manfaatkan yang seharusnya bisa bernilai benar. Lanjut ke nomor 7. Simpulan teks ya. Bagaimana cara kita mengerjakan sebuah simpulan? Simpulan itu adalah core of the core, intinya inti. Pak Andres selalu mengatakan bahwa sebuah simpulan itu sama halnya dengan santan di dalam buah kelapa, harus diperes dulu, ya. Nah, cara kedua untuk mengetahuinya adalah kita mengeliminasi jawaban atau opsi yang berupa pernyataan sesuai. Contohnya seperti apa? Opsi A ini sama dengan kalimat pertama, berarti ini bukan kesimpulan. Opsi B sama dengan kalimat kedua, berarti bukan kesimpulan. Opsi C sama dengan kalimat terakhir, berarti juga bukan kesimpulan. Ketika A, B, C bukan simpulan, maka jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Sesederhana itu untuk bisa mengerjakan sebuah pertanyaan simpulan. Lanjut ke nomor 8. Nomor 8 di sini yang ditanyakan adalah perbedaan penggunaan bahasa. Ya, dua kutipan. Nah, sebelum masuk ke sana, kita harus memahami dulu opsi yang ada. Di sini ada kalimat tunggal, kalimat majemuk. Gampang ya, tunggal terdiri dari satu subjek, satu predikat. Majemuk lebih dari satu subjek dan lebih dari satu predikat. Kausalitas ini artinya sebab akibat. Kronologis ini artinya urutan waktu. Ya, jadi kita lihat aja ke dalam teksnya. Kalau kita lihat di dalam opsi ini, B sama D ini sama konjungsi kausalitas dan konjungsi sebab akibat. Artinya teks 1 ini tips aja ya dari Pak Andrian. Teks 1 ini pasti konjungsinya adalah kausalitas atau sebab akibat. Kalau tidak percaya bisa kita buktikan. Tetapi kita lanjutkan dulu ke teks 2. Ini ada pertentangan sama kronologis ya, antara pertentangan atau kronologis. Kita ingat-ingat pertentangan atau kronologis. Kalau mau dibuktikan di sini pasti pakainya adalah konjungsi sebab akibat. Contoh di sini ada kata karena ya. Ini ada kata karena. Nah, ini merupakan bukti bahwa teks ini disusun pakai konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Nah, kemudian kita baca teks 2. Di sini ada kata ketika. Ketika itu urutan waktu ya. Apa ada lagi yang sama? Nah, ini ada sebelumnya. Ini juga urutan waktu. Ketika ini juga urutan waktu dan sebagainya. Kemudian nih, berarti teks 2 menggunakan konjungsi kronologis. Jawabannya otomatis opsi yang D. Konjungsi sebab akibat dan konjungsi kronologis. Lanjut ke nomor 9. Nomor 9, di sini pertanyaan ada perbedaan pola penyajian kedua teks. Nah, pola penyajian sebuah teks itu disajikan atau disusun atas rangkaian tertentu ya, bisa pakai rangkaian tempat, rangkaian peristiwa ataupun rangkaian waktu. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat di dalam teks 1 ini ada tempat sama peristiwa. Sedangkan teks 2 di sini ada waktu, tempat dan peristiwa. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Kalau seperti ini, kita lihat aja ya dari opsi yang dari teksnya di sini. Fosil cacing berusia 525 juta tahun yang digali di Cina. Oke, menunjukkan tempat ya. Pasalnya cacing diketahui memiliki otak yang disebut merupakan tertua yang pernah ditemukan di Eropa. Oke, di sini ada di Cina, di Eropa, kemudian di sini ada lagi Yunan. Berarti teks ini disusun dengan pola pengembangan atau pola penyajian tempat. Jawabannya antara A atau D. Lanjut, kita cek ke sini. Di sini ada saat musim dingin, berarti dia waktu ya. Kemudian kita lihat ketika itu, ini juga waktu.
Berarti jawaban yang teks 2 adalah urutan waktu. Jawabannya berarti yang opsi A. Ya, yang teks 1 tempat, yang teks 2 urutan waktu. Lanjut ke nomor 10. Keunggulan teks. Nah, ini salah satu teks ini ya, salah satu jenis pertanyaan baru ya di versi 2023 ini. Di sini langsung jelas ya, keunggulan teks dilihat dari dasar penggunaan bahasa. Dari dasar penggunaan bahasa yang namanya unggul itu pasti lebih dari yang lain ya. Kalau kita lihat dari opsi yang ada, opsi A dan B ini sudah pasti bukan keunggulan. Karena di sini dituliskan sangat sulit dan sulit. Jawabannya antara C dan D. Kita lihat opsinya. Yang C ini mudah dipahami karena familiar. Yang D mudah dipahami meskipun banyak istilah bidang kesehatan. Nah, kalau kita baca di sini memang menggunakan kata-kata yang istilah kesehatan seperti niacin, serat, tanin, dan vitamin C. Berarti keunggulan teks ini adalah yang D. Mudah dipahami meskipun menggunakan istilah dalam bidang kesehatan. Oke. Nah, mungkin cukup sampai nomor 10 dulu ya di video kali ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silakan dibagikan ke teman-temanmu. Jika kamu suka, bisa tekan tombol suka. Jika tidak suka, ya biarkan aja. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf.